Iya. Yang nyala yang mana Iya, nih? dua-duanya nyala ceritanya, keren ya. Iya. Ini baru. Jadi kemarin kita beberapa minggu lalu, kayaknya lama banget ya. Ya. Padahal baru kemarin. Iya, beberapa minggu lalu kita udah ngobrol sama pastor kepala paroki. Yes. Wah, Nah. di Santo Bonaventura Pulau Mas. Nah, sama Romo Sony. Kemarin kita sudah ulas bagaimana dia caranya untuk cabut dari asrama. Nah. Ya. Dulu merdekanya waktu seminari. Betul. Katanya itu cabut dari asrama. Nah, Iya. sekarang kita mau lihat yang lain nih. Iya. Oke, halo Romo Yakin. Halo. Aduh, Selamat datang sama Romo Yakin. Wah. Enggak dong, yang selamat datang saya. Oh iya betul juga, saya kan tamu ya. Iya, ini kan Betul. namanya dia. Iya. Nah, Aduh. Mo, kita mau ngobrol-ngobrol tentang masih tema kemerdekaan dikit ya. Oh boleh, Dikit, boleh. Nah, ini kan baru aja nih selesai. Sambil minum boleh ya? Boleh silakan. Sambil ngobrol tentang Sponsor. kemerdekaan yang kemarin, Mo. Kalau Romo Yakin sendiri masih ikut upacara-upacara gitu nggak sih? Kemarin jadi inspektur upacara saya. Oh iya, bener. Romo Yakin kemarin jadi inspektur upacara terus pakai jubah kan ya, Mo ya? Di jubah, Iya. pakai super pli, pakai nonton. Sempat dikit. Abis Saya itu tidur. tidur. Ya, maafkan saya Iya, tidur. Itu jam 10 loh. Aduh ketahuan. Iya benar. Itu jadi inspektur upacara. Rasanya gimana Mo pertama kali jadi inspektur upacara? Pertama atau udah berapa kali? Atau Sudah beberapa kali. Oh sudah berapa kali? Oke. Jadi kalau kemarin, tapi kan bedanya kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin banyak yang ikut join. Kalau kemarin mungkin hanya Ya, karyawan-karyawan gereja doang ya, Mo? Masih PSBB Iya. new normal ya? Iya. Jadi perbedaannya ada di mana, Mo? Ya yang saya rasakan kemarin itu saya sengaja memakai jubah. Sebelumnya juga inspektur upacara saya pernah pakai jubah, tapi kemarin lebih lengkap dengan super pli, dengan stola. Oke. Saya coba menghayati bagaimana saya bukan hanya sekedar warga negara Indonesia, tapi saya juga seorang imam, seorang romo dari gereja yang menghayati patriotismenya. Waduh. Ih, cakep. Nih ya, kalau Romo aja bisa menghayati patriotisme, kalian gimana? Wah. Selesai udah. Baru mulai. Itu udah kayak intinya gitu ya kan? Iya. Atau Mungkin dari Niki ada pertanyaan nih. iya, paling kalau misalkan kalau tadi kita lihat Romo juga mengikuti tentang kemerdekaan Indonesia menjadi inspektur upacara, ya kan? Dan sebenarnya kalau untuk kita menghayati soal kemerdekaan Indonesia itu menurut Romo sendiri, merdeka yang seperti apa sih saat ini? Ya, kemerdekaan kalau saya memaknainya menjadi dua bagian. Merdeka dari dan merdeka untuk. Oh. Merdeka dari maksudnya saya merdeka dari penjajahan, saya bisa bebas melakukan apa? Saya terbebas dari tekanan, dari paksaan. Saya merdeka dari itu. Merdeka dari mungkin lebih ke faktor luar. Oh. Bagaimana orang atau keadaan luar itu membuat saya terkungkung. Oh. Tetapi akhirnya dari merdeka dari itu kita harus satu langkah lebih maju mencapai merdeka untuk apa? Kalau dari Mazmur tanggapan pada saat liturgi kemerdekaan itu dikatakan kita dipanggil pada kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Maka saya merdeka untuk mencintai, untuk mengabdi, untuk melayani, seperti itu. Terus kalau dikatakan apakah saya ini sekarang merdeka, saya mengatakan merdeka. Walaupun sekarang banyak tekanan atau batasan-batasan selama pandemi ini, tetapi ternyata di mana ada kesulitan, di mana ada tantangan, selalu ada celah untuk menjadi lebih baik. Oh. Tadi kan saya pada saat menjadi inspektur upacara, saya mengatakan saya bukan hanya sekedar sebagai imam pribadi saya, tetapi juga mewakili gereja yang adalah 100% juga Indonesia. Maka bagaimana akhirnya merdeka dari penjajah itu membuat saya pun berani untuk melayani masyarakat, untuk tidak menjajah orang lain. Seperti itu. Bagaimana kemerdekaan itu saya isi dengan
berani menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Contohnya waktu ikut pemilu, ikut Ya. pilkada, itu yang garis besar yang simpelnya bagaimana pada saat COVID ini, pandemi ini, saya merdeka untuk menggunakan masker. Saya merdeka untuk nggak pergi jalan-jalan keluar nyebarin virus. Betul. Saya berani menjalani hukum atau aturan yang ada, maka saya pun akan semakin bebas mengekspresikan, mengaktualisasikan diri saya. Maka contoh paling gampang adalah pada saat COVID ini, tadi saya sering mencuci tangan, saya menggunakan masker. Sekarang nggak pakai masker karena Harus ya. Iya. Ini takutnya nggak kedengeran ya Romonya ngomong apa. Jadi Demi kepentingan suara. Demi kepentingan, iya betul. maka kemerdekaan dimaknai bukan hanya hal yang perjuangan yang besar, tapi perjuangan-perjuangan yang kecil. Bagaimana justru dalam COVID ini kita mesti work from home, terus ketemu dengan pasangan, ketemu dengan anak. Berapa banyak keluarga yang akhirnya naik darah karena sebelumnya work from office gitu ya. Jadi nggak saling ketemu, intensitas pertemuan jarang, jadi konfliknya juga jarang. Kalau ini semakin sering gitu ya. Betul Mo. Jadi karena memang juga mau curhat silakan. Semakin sering bertemu tuh ternyata emang semakin sering berantem loh. Iya kan, semakin kayak gini gitu Mo. Jadi ya kita tunggu tema berikutnya. Sama pasangan gimana? Jadi gini loh. Kok jadi ke saya ya? Kita tunggu. Nah, Mo, sekarang kan Romo juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan. Wih, cakep, arahnya dapet aja. Nah, iya kan, Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, untuk di situasi kayak gini, Mo, menurut Romo sendiri, mudika-mudika kita, OMK kita, dengan situasi PSBB gini, mereka menyikapi kemerdekaannya itu harusnya seperti apa sih, Mo? Banyak hal yang bisa dipakai atau digunakan oleh anak-anak muda. Contoh paling gampang itu selama pandemi ini, coba lihat di grup-grup WA berapa banyak yang PO makanan. Betul. PO kue, PO kue-kue kering, terus Korean garlic keluar semua gitu, PO semua. Betul. Itu juga merupakan kesempatan. Pasti kesempatan itu lebih ke pribadi kan. Tapi ada juga kesempatan bagaimana anak-anak muda menggalang gerakan misalkan awal-awal tuh membeli makanan di warung nasi, warung kecil. Tetapi makanannya itu pesennya lewat Gojek atau Grab gitu ya. Dari situ dari online itu makanannya nggak diambil, uangnya juga sudah ditransfer ke bayar langsung. Okay. Jadi makanannya bisa dimakan oleh Grab-nya atau Gojek-nya, terus Gojek-nya juga dapat uang. Oke, jadi berbagi secara online ya, Mo ya. Wah iya, itu tuh benar juga sih, Nik. Iya, banyak ternyata. Iya. Jadi memang banyak gerakan-gerakan yang bisa orang muda lakukan. Walaupun kita nggak bisa berkumpul bersama, kita nggak bisa berdoa bersama, nggak bisa ke gereja bersama, tapi banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Betul, tepat sekali. Udah jadi poin lagi nih. Udah jadi poin lagi. Jadi terusnya untuk kedepannya, kira-kira Romo ada rencana apa lagi untuk ini? Karena jadi kayak second plan. Iya. Karena kita pun juga pasti saat ini ya mungkin yang nonton harusnya sudah punya banyak rencana dalam beberapa bulan ini. Ini aja tiba-tiba, udah Agustus. Ada rencana besar itu pertemuan orang muda se-KJ untuk menurunkan tepas. Temu pastoral. Tapi temu pastoralnya saja batal kan. Jadi Romo-Romo gak ketemu. Arda dasar Keuskupan yang baru akhirnya tidak terbentuk. Kita mengikuti Arda dasar yang masih lama, tahun keadilan. Ya sudah, dengan jiwa yang merdeka kita juga memilih. Ya sudah, kita harus merubah itu semua. Kita mempospon atau menunda sampai tahun depan mengikuti Keuskupan. Toh kepemudaan di Keuskupan Agung Jakarta tidak berdiri sendiri. Dia tetap menginduk pada Keuskupan Agung Jakarta sendiri. Jadi bagaimana akhirnya
dengan memilih kita menunda bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi justru konsolidasi kita mengadakan waktu itu pertemuan Zoom dengan Google Meet. Ya. Itu sekitar 60-an orang dan dihadiri Romo Vikjen. Romo Vikjen juga menyampaikan beberapa arahan dan ya cukup baik gitu semua jalan. Dan akhirnya banyak juga paroki-paroki yang anak mudanya mulai mengadakan pertemuan-pertemuan online. Benar sih. Jadi karena di rumah itu bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Jadi kesimpulan lagi. Dapat lagi. Iya. Jadi di rumah tuh belum tentu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Betul. Bisa ketemu teman-teman via Zoom, via Meet, via apa aja sih. Banyak. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari kamu? Setelah kemarin ngobrol sama ada Vikjen, ada beberapa teman-teman yang lain, kira-kira ada tambahan lagi acara ke depan untuk anak muda? Atau mungkin ada konser-konser virtual KAJ? Iya kan? Misalnya kur apa gitu kan lagi hits semua, jadi tuh kayak mungkin ada teman-teman Unika yang dengan kemarin siapa kemampuan kur saya nggak nyebut artis Indonesian Idol yang Katolik yang menang siapa ya? Iya kemarin tuh ada bantu Mazmur ya sama Romo Andang kayaknya. Ya siapa tahu mungkin ntar ada ngumpulin semua. Jadi acaranya menjadi acara yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi kayak ayo kita Zoom karena ada si Qur'a, ada si apa atau mungkin lomba Qur online mau. Wow. Gimana caranya, silakan Romo yang Kemarin itu saya sempat mengisi di LOJF juga. LOJF Conference. Ya. Terus itu paling tidak ada kita talk show di 5 tempat yang berbeda. Plus ada yang bertanya online, tandanya 6 tempat berbeda. Dan apakah jarak itu malah jarak nggak begitu terasa. Kita bisa ngobrol dengan enak. Ada yang dari Jepang, ada yang dari JKT48. Wow. Ada yang di Jepang itu siapa namanya? Jerome. Bagi Jerome yang nonton lah. Ada juga yang pendirinya IDM Indonesia. Tahu. Ya. Winston. Wow. Ini penasaran. Oke, boleh silakan. Sebenarnya ini pertanyaan yang udah lama tapi nggak pernah terungkap karena emang pengen nanya berapa Romo. Nah, menurut Romo nih bagaimana sih caranya untuk mungkin edukasi atau mungkin kayak ya itu bagus sih kemarin ada LOJ Conference untuk biar merangkul. Cuman kayaknya masih perlu cara lagi biar mereka lebih ya kalau saya pribadi saya punya kerinduan maksudnya Katolik tuh nggak kaku loh. Yang namanya Katolik aja artinya general umum gitu, bisa merangkul ke semuanya. Nah, dari Romo Yakin sendiri, apakah Romo ada titipan PR kah? Ya kan dari Kuskupan atau apa maksudnya? Ya artinya gereja tetap harus membaharui terus-menerus, membarui diri terus-menerus. Ecclesia Semper Reformanda artinya bagaimana gereja harus senantiasa relevan dengan keadaan beradaptasi. Selama kita tidak bisa relevan dengan keadaan dunia, kita akan ditinggalkan. Tetapi tetap harus ada akar yang kuat sehingga akhirnya kita tidak terbawa arus dengan mudahnya begitu saja. Tapi kita tetap ada patokan, ada dasar. Justru gereja harus di sisi lain, gereja harus menampilkan sikap yang memang bisa menjadi acuan, pedoman, walaupun dengan cara yang mengikuti dunia. Maka di masa tatanan hidup yang baru atau new normal, bagaimana kita juga berkatekesis secara baru. Berkatekesis secara baru contohnya seperti ini gitu. Gereja juga tetap bisa menyapa, merangkul umatnya gitu. Khususnya anak-anak muda. Justru ada konten-konten seperti ini justru mendekatkan seorang imam dengan umatnya. Di mana mungkin banyak informasi juga atau
serangan terhadap imam Ya. yang semakin besar saat ini. Mulai kan kalau ada satu orang yang berani Speak up. mengatakan ya, nanti akan bertambah banyak. Nah, bagaimana akhirnya kita juga memberikan image juga atau hal yang positif terkait dengan imam yang lebih dekat dengan umatnya, yang mau menyapa umatnya, menggali keseharian imam tersebut, sehingga akhirnya hal-hal yang negatif pun juga dapat diseimbangkan dengan hal-hal yang positif yang ada. Apa benar anak muda masa depan gereja? Waduh. Bagi saya Oke, anak oke. muda itu Hmm. bukan masa depan gereja, bukan masa depan bangsa. Anak muda itulah gereja, itulah bangsa. Tanpa anak muda tidak pernah gereja dan bangsa menjadi lengkap. Maka nggak ada alasan bagi Saya kita, merinding. Saya merinding. Ya. nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh iya saya masih muda, nanti aja lah. Nanti umur 20, umur 30, umur Iya, 40, baru pelayanan. saya baru jalan, baru pelayanan. Saat ini, detik ini pun kita bisa kok mewujud nyatakan kecintaan kita kepada gereja, kepada negara kita dengan hal yang sederhana, konkret, nyata. Hal yang kecil pun kalau dilakukan dengan cinta yang besar, maka itu akan berdampak besar pada orang-orang sekitar. Firman Tuhan. Aduh, luar Keren. biasa. Iya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih atau Paling enggak sih. Kalau dibilang pertanyaan, ya mungkin pertanyaan, tapi begini. Ya pengen maksudnya dengar dari Romo, Romo bisa berbagi sesuatu untuk anak muda yang nonton, ya kan? Kira-kira apa gitu? Fransiskus mengatakan dalam Kristus Vivit, iman yang tidak membuat trouble itu masalah adalah iman yang bermasalah. Oh, Iman yang tidak bertumbuh adalah iman yang harus ditumbuhkan. Iman yang tidak melahirkan pertanyaan adalah iman yang harus Harus dipertanyakan. Iman yang tidak rose itu apa ya? dibakar kok bakar. Di- Bertumbuh ya. Bertumbuh. Adalah iman yang Berkembang. harus ditumbuhkan gitu. Terus iman yang tidak bergoyang shake, bergoncang Bergoncang. harus digoncangkan. Jadi iman itu bukan hanya sekedar intelektual atau lukewarm, itu apa ya? Terlihat hangat, Terlihat nyaman. Itu bukanlah iman, tapi iman itu harus menyentuh hati, menyentuh jiwa, menyentuh roh, menyentuh keseluruhan diri. Jadi dari situ adalah bagaimana kita sebagai anak muda, bahkan seluruh umat, senantiasa berani memperkembangkan iman kita. Jangan merasa nyaman, jangan merasa aman, tapi terus kita mencoba menumbuhkan iman kita, sehingga akhirnya iman itu tidak menjadi stagnan, tidak menjadi baku dan beku, tetapi iman yang senantiasa bertumbuh dan berkembang. Jadi bukan lagi mengenai diri kita masing-masing, tapi kita juga harus peduli dengan di sekeliling kita, keluarga, bahkan orang-orang di sebelah kiri kanan kita. Betul. Pastinya. Itu dia. Terima kasih, aku yakin Betul. semoga di lain kesempatan kita bisa Amin. ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih related lagi, Ya. mungkin ke tema-tema selanjutnya, Betul. atau mungkin dengan narasumber-narasumber lainnya. Yang Romo yakin akan bawa mungkin artis. Ya, bisa juga. Biar Itu artis. Oke, sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan Odin, share. mama kamu dulu artis. Dan share Odin. Thank you. Oke, Bye. thank you. Bye-bye. God bless.